Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam ajmain. Yang terhormat Ketua SPD selaku kepala PKP di Bosan, yang menghormati Calon Pemuda CPD, dan yang saya hormati pula Ibu Mariani selaku guru di PKP di Bosan. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih sekali kepada kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat bersilaturahmi kembali di sini di PKP Bosan dalam rangka pendidikan itu calon pemuda di angkatan ke-7 ini. Salam dan salam kami pada kita berikan kepada Rasulullah yang senantiasa memperhatikan syaratnya yang mulia kami. Yang kami hormati di kepala sekolah, perkenalkan dulu, saya Siti Nurhalijah, bukan mengajar di PKD 148 Jasari, Koordinator Candi Provinsi Barat. Tempat tanggal saya di Banyumas 5 Desember 1977. Pada kesempatan ini saya ditugaskan dari CGP untuk menjadi pengajar praktek, di mana tugasnya adalah mendampingi CGP untuk belajar bersama di program pendidikan angkatan ke-7 ini. Alhamdulillah ini sudah sama sesi kedua ya, pendampingan video kedua, di mana CGP itu nanti di pendampingan kedua ini akan merefleksikan kembali materi yang sudah didapat di modul 1, 1.1, 1.2, dan 1.3 yang kurang lebih sudah dilakukan di Musika di pembelajaran daring kemarin bulan November tahun 2020. Dan berlanjut kembali di bulan Februari yang tadinya akan berhenti dulu sebenarnya di bulan Maret, tapi alhamdulillah ini dipercepat Ibu, terus mungkin selesainya bisa lebih cepat. Sementara untuk pendampingan sendiri sampai dengan sampai pun sampai kemang di setiap bulan. Hanya momennya berganti-ganti. Kalau sekarang minggu sekarang kita dan di sini dalam rangka untuk mengimplementasikan kembali modul yang sudah dibahas di Musika. Kemudian yang kedua ini membuat rakasa perubahan dan visi misi sekolah itu. Kemudian pendampingan yang kedua ini dalam kegiatannya nanti yang pertama Musika sebagai pemandu ini nanti akan membacakan visi TK dulu, akan membacakan visi TK, kemudian akan membacakan juga rakasa perubahan yang digagas oleh Musika. Saya yakin visi dan misi sekolah ini sudah baik, sudah sempurna, namun sesuai dengan perkembangan zaman tentunya kita harus terus maju, harus terus apa yang mau menghadapi perubahan seperti itu, sehingga dalam program guru penggerak ini CGP diberikan materi tentang bagaimana membuat visi sekolah itu menjadi lebih maju sesuai dengan perkembangan zaman, karena visi sendiri itu tidak boleh statis tapi harus selalu berubah. Jadi bermaksud untuk merubah visi, namun apa yang menambahkan ataupun memberikan penguatan kembali akan visi yang sesuai dengan filosofi dan metodologinya dan waktu belajar Pancasila. Itu Ibu mohon nanti Ibu kepala sekolah Ibu Alia bisa menghubungi penggerak Ibu yang ada di sekolah ini. Itu dari saya. Sehingga seperti itu, waktu saya serahkan kepada Ibu Alia untuk memberikan fakta. Terima kasih pada Ibu Alia atas waktunya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita serah dan saya ucapkan terima kasih pada calon guru penggerak yang mana pada saat ini sudah mulai untuk merubah ataupun memberikan perubahan yang baru pada lembaga kami supaya lebih bagus lagi ke depannya, dan kita juga terima kasih banyak karena sudah memberikan ilmunya pada sehingga pada lembaga kita yaitu perusahaan, dan semoga ini ada di lembaga kami akan lebih maju lagi dan lebih tentunya nanti kami lebih yang sesuai dengan pemerintahan visi dan misi kita sendiri. Demikian dari sebelum kami, terima kasih atas semangat pada calon guru penggerak, selalu semangat dan semangat memajukan lembaga kita yaitu jurusan kita. Akan maaf. Kemudian kita lanjutkan diskusi nanti yang akan dipimpin oleh Musika untuk memaparkan rakasa perubahan dan visi kita di proposal. Mungkin dari Musika bisa. Terima kasih pada Ibu Rita selaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan hari ini dalam keadaan sehat kita bertemu kembali dengan saya di belajar kembali dan juga dan juga terima kasih kepada Ibu yang selalu memberikan arahan kepada saya, Umar yang selalu mendukung saya. Semoga ilmunya mendapat manfaat dunia akhirat dan juga kemana. Salam sampai yang kita jumpa di Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat beliau insyaallah di akhir akan syafaat beliau amin. Ibu pengajar praktek Ibu Siti Nurhalijah, Ibu Sulit atau Mati dan Ibu Laki sahabat dan sahabat, izinkan ya Ibu saya mohon izin untuk menyampaikan apa yang tadi telah disampaikan oleh Ibu tentang
visi penggerak dan perubahan. Ya. Ini puisi dari Bung Karno, dari buku Bung Karno dan Kemudian ada halaman 68 sampai 107. Saya tidak bisa semakin tidak. Maaf Pak saudaranya. Jikalau aku berdiri di pantai Liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Liat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu, bukan lagi pangkur palaran yang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung berkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung berkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat manusia, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari buku Bung Karno dan Pemuda. Sekian, terima kasih. Itu mungkin menggambarkan bahwa puisi itu bagaimana kita nanti mendidik sepenuhnya berorientasi untuk anak, mungkin seperti itu. Kita sekarang untuk dituntut untuk belajar berfokus pada anak. Nah, terkait dengan visi guru penggerak, seperti kita ketahui bahwa zaman terus berubah, tidak hanya di lini-lini yang lain, tapi lini pendidikan juga sudah berubah karena zaman cepat berkembang, dan setiap saat perubahan-perubahan itu akan memberikan perubahan-perubahan yang baru. Nah, sebagai guru tentunya ada kesiapan yang harus kita siapkan dalam menghadapi era globalisasi ini, sehingga nanti capaian atau skill murid walaupun untuk tingkat TK tetap harus dipersiapkan dalam artian untuk bekal hidup kemandirian, terutama kalau untuk anak TK mungkin seperti itu. Kalau untuk jenjang yang lebih tinggi nanti orientasinya tentu lebih tinggi lagi. Kalau anak TK walaupun sederhana tapi tetap itu diperlukan hal tersebut. Nanti akan menjadi tantangan bagaimana guru memberikan desain pembelajaran yang dalam kurikulum belajar yang merdeka ini nanti intinya berpihak pada murid sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh filosofi Ki Hajar Dewantoro. Desain lingkungan belajar ini memungkinkan nanti akan anak menjadi tumbuh merdeka yang memiliki kemandirian dan motivasi belajar yang sangat kuat. Tentunya ini memerlukan pendampingan dari guru yang harus sifatnya lebih sabar, lebih memberikan tuntunan, bukan tuntutan, karena bahwa anak itu belajar sesuai dengan keinginannya karena melihat bakat dan minatnya. Dalam hal visi guru penggerak, yang pertama ini kita melihat urutan-urutan yang perlu disampaikan, bahwa visi itu adalah tidak lain adalah bentuk doa. Kalau tidak salah itu adalah doa dalam uraian kata-kata singkat yang diharapkan nanti berpengaruh besar pada perubahan perilaku pengetahuan pada peserta didik. Yang pertama, buatlah pertanyaan bagaimana apa yang ada dalam anak-anak itu, apa kelebihan yang ada dalam anak-anak, sehingga nanti guru dapat membimbing
dengan baik dan anak-anak nanti diharapkan mempunyai pengalaman yang berkesan dalam kegiatan belajarnya. Yang kedua nanti mengambil pelajaran ini sesuai yang saya dapatkan Bu Juju dan Bu Mar. Ini alhamdulillah modul 1.3 ini tentang visi guru penggerak sebulan lalu sudah saya lalui, dan ini mengenalkan tentang tahapan baja. Jadi tahapan baja dalam usaha merumuskan visi guru penggerak. Yang kedua, ambil pelajaran. Untuk ambil pelajaran ini tindak lanjutnya saya berusaha untuk mengumpulkan berbagai pengalaman positif atau praktik baik dalam mengajar. Terus mengidentifikasi proses yang sudah berjalan dan memperbaiki yang masih kurang. Dalam kegiatan belajar di kelas, pengalaman-pengalaman yang telah dilalui anak dalam kegiatan belajar mengajar, saya identifikasi itu, saya catat kalau di penilaian itu kan ada anekdot, dan anekdot itu ternyata lebih memberikan kesan tersendiri, catatan tersendiri daripada hanya pilihan penilaian yang checklist gitu. Kalau anekdot kan itu pengalaman anak langsung, ya anak langsung, jadi kita dapat melihat kelebihan dan kekurangannya. Cuma beda kalau anekdot itu ada kesulitannya, kita tidak semua bisa menuliskan apa yang terjadi, paling poin-poin tersendiri yang paling global saja, karena waktu dan ininya ya kurang itu. Tapi ya tetap kalau ini sih gantian deh. Kalau anak-anak yang satu sudah dia tidak harus semuanya mewakili, dan itu ada kelebihan tersendiri kalau memakai catatan anekdot. Yang ketiga, menggali bersama. Jadi dalam menggali mimpi bersama ini, ide gagasan kegiatan pembelajaran yang telah dituangkan itu nanti dijabarkan lagi pada poin-poin, nanti siapa yang terlibat, hal-hal baru apa yang ditemukan. Jadi nanti kita juga menggali bagaimana perasaan peserta didik saat dilakukan kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Nanti tindak lanjutnya adalah menyiapkan materi dan alat main yang variatif yang menumbuhkan minat dan kreativitas anak yang tersedia di lingkungan terdekat. Berusaha untuk membuat kegiatan-kegiatan yang menarik sudah dilakukan di kelas, antara lain dengan tema-tema tertentu. Mungkin jika waktu itu temanya tentang kebutuhanku, anak-anak belajar tentang bagaimana cara memakai baju, mengancing baju sendiri, terus bagaimana melepas sepatu sendiri, dan memasangkan tali sendiri. Nah, itu kan skill-skill yang kelihatan sederhana, tapi untuk masa depan anak, untuk kemandiriannya kan nanti kalau tidak dibiasakan nanti tidak mandiri gitu. Nah, ini untuk anak-anak. Yang keempat, jabarkan rencana. Setelah ide gagasan yang kegiatan pembelajaran yang ada, rencana itu dijabarkan dengan pertanyaan apa rencana tindakan yang dilakukan dalam menentukan metode, rancangan dan fasilitas yang mendukung KBM dalam mewujudkan visi pembelajaran yang lebih konkret. Jadi tindakannya menyusun jadwal kegiatan, menyusun anggaran, menyusun pembagian kerja dengan teman sejawat. Kalau menyusun jadwal kegiatan mungkin sudah biasa itu RPPM, RPPH gitu ya. Kalau menyusun anggaran, nah dengan sewanya seperti itu. Kalau kegiatan sekarang kan kegiatan yang lebih saintifik, yang lebih mengesankan dengan anak, pembelajaran langsung. Tapi terus terang juga biaya juga harus siap, tidak. Anak sih alhamdulillah ya, paling tidak ya kita meminimalisir untuk pengurangan biaya yang terlalu banyak. Kita hanya menggunakan bahan alam seperti itu seperti daun yang kita memanfaatkan dia seperti itu. Nah, yang terakhir, yang kelima itu atur eksekusi. Nah, ini kita melihat kira-kira siapa yang berperan dan menyelaraskan apa yang dilakukan untuk menyampaikan kegiatan pembelajaran yang asik, menyenangkan dan bermakna untuk anak. Nah, ini tindakannya adalah membagi tugas dengan teman sejawat, melakukan evaluasi agar dapat melihat
perkembangan positif dari kegiatan yang sudah dilakukan dan dapat bertahan dan terus ditampilkan agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan alhamdulillah pemberian ini sudah dilakukan. Siapa yang nanti untuk dan tidak ketinggalan ini wali murid juga sudah dilibatkan. Misalkan kemarin butuh batu untuk kegiatan klase itu ya wali murid juga dilibatkan untuk mencari bahan-bahan alam di sekitar lingkungan bawang juga di bawah tadi dapat 70 bawangnya. Jadi ini semuanya nanti tahapan baca ini insya Allah sudah dilakukan dari visi yang dilakukan dan untuk mengarah ke perubahan dari saya itu menggambarkan intinya ke nilai-nilai moral, karena apapun kegiatan tidak lepas dari apa yang diharapkan bahwa anak-anak tetap mengedepankan nilai moral dan mungkin tambahan untuk sekarang profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi yang pertama mewujudkan peserta didik yang bertakwa kepada Allah, dan ini insya Allah visi ini sudah ada dari zaman dulu ya, nomor 1. Kalau beriman bertakwa ya sebenarnya bertakwa, karena iman dan takwa sudah ditakwa, sudah mencakup itu. Jadi seperti itu. Yang kedua mewujudkan peserta didik yang berakhlak karimah. Nah ini juga sebenarnya sudah masuk ke dalam pertakwaan. Yang ketiga mewujudkan peserta didik yang cerdas dan peduli lingkungan. Sudah dipraktikkan juga. Alhamdulillah kegiatannya hanya akhir tahun diberikan nama yang peduli lingkungan. Sosial media. Iya semacam itu. Kalau akhir tahun, jadi itu dari anak. Dan anak-anak dari sekolah kita berikan Untuk setiap tahun yang diberi itu orang-orang saja atau berkarir. untuk saat ini belum dikembalikan rencananya ke tahun depan dan insya Allah kalau 3 tahun donasinya juga diberikan kita berkembang. Pastikan semoga donasi ini untuk jadi sebenarnya sudah visi sekolah itu sudah ada profil pelajar Pancasilanya sebenarnya sudah ada. Mungkin nanti dari diskusi ini nanti ada tambahan sedikit paling kalimat akhirnya ya profil pelajar Pancasila seperti itu ya paling seperti itu. Jadi menggambarkan dimensi profil pelajar Pancasila itu kan yang 6 poin itu yang 6 poin itu. Nah dari sini nanti saya kira cukup disampaikan sekian, nanti dari Bu Cucu selaku kepala sekolah dan Bu Mariati selaku teman sejawat izinkan nanti Ibu Ida lagi ya. Dan nanti saya sebelum menyampaikan pertanyaan yang kita memimpikan seperti apa itu, saya kira dilanjut aja langsung. Jadi izinkan Bu Cucu, Bu Mar, dari visi yang tadi disampaikan sebenarnya Bu Mariati dia sudah mewakili apa yang ada pada visi yang telah ada. Jadi untuk Bu Mariati mungkin bisa membacakan visi yang itu, yang halaman pertama itu, yang halaman pertama. Visi TK Pertiwi Bobosan. Visi Taman Anak-anak Pertiwi Bobosan adalah mempersiapkan anak menjadi pribadi yang takwa, berilmu pengetahuan dan berkarakter. Itu kan sudah masuk semua pada singkat dan bisa dihafal, ya, bisa dihafal. Namun barangkali nanti dari diskusi ini dari Bu Cucu selaku kepala sekolah dan Bu Mariati, saya telah menyampaikan yang visinya ini, barangkali ada nanti perubahan sedikit. Kira-kira pertanyaan rumpang nanti yang nomor 1 itu kita selaku guru itu memimpikan murid-murid yang seperti apa? Apakah murid-muridnya berubah Jujur gitu. Kita menginginkan murid-murid kita menjadi anak yang berkepribadian, yang tangguh dan berakhlak
kepribadian yang tangguh, berakhlak, karimah. Ini dari Bu Cucu. Tentunya kita punya harapan banyak sekali ya pada anak kita, apalagi anak kita adalah harapan bangsa. Berarti kita harus betul-betul membimbing sampai ke sana. Itu bagaimana caranya kita kadang-kadang juga ya, namanya anak itu luar biasa lah, seperti itu ya, kecerdasannya seperti itu. Jadi kita memang harus betul-betul menanamkan karakter pada anak, dimengerti, harus nomor satu berkarakter. Walaupun cerdasnya kayak apa, dia tidak berkarakter, yang dimengerti luar biasa. Oh ya, jelas berarti Allah mulia yang nomor satu seperti itu. Yang lainnya insya Allah kita bisa kembangkan dengan maksimal. Langsung ke pertanyaan kedua ini. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berkepribadian yang tangguh. Umar sudah mewakili juga berakhlak mulia. Yang kedua, karakter budi pekerti, akhlak mulia. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang atau anak yang mempunyai keunikan sendiri. Ya, Umar. Yang namanya anak itu adalah selain amanat dari Allah, anak ini memiliki kemampuan dan karakter dengan berkarakter masing-masing deh, dengan sifat masing-masing. Keunikan ya, Keunikan. Saya satu-satu. Sama aja sih ya, namanya anak harapan itu dengan seperti apa yang katakan saya tadi itu, anak dan harapan ini harus selalu mendidik, menanamkan kebiasaan harus kita selalu kedepankan kebiasaan yang tentunya dan berkarakter, karena anak adalah masa depan kita, masa depan bangsa, harus dididik itu dan dibimbing itu yang kita memang tidak bosan-bosannya untuk selalu berdampingan. Sesuai dengan Kak Hadi bahwa kita itu ibaratnya menanam di sawah ladang, tergantung kita kalau menanamkan karakter manusia yang baik, insya Allah. Dan tugasnya dulu hanya berdiri benarnya, yang mengganggunya. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan. Lanjut di sekolah kita mengutamakan, saya kira ini beruntung ya Bu Cucu, tetap mungkin di sekolah kita mengutamakan budi pekerti. Iya. Jadi Mas setuju sekali. Agak dikocok tidak apa-apa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi murid kita itu sadar bahwa Mereka itu sebenarnya sosok anak kecil yang memiliki keunikan sendiri dan dia bangga belajar di sekolah karena bersama dengan teman-temannya yang banyak. pendidikan karakter. Pendidikan Berkarakter. Ya, kita pendidikan yang berkarakter. Bahwa seperti tadi pendidikan budi pekerti atau karakter semuanya itu seluruh hubungan perhubungan dan ya. seluruh Masyarakat sekolah. bicaranya itu harus terlibat dalam bisnis kita dengan sekolah. Alhamdulillah selama menjabat hampir 2 tahun ada MOS ya Bu, dan itu paling sering ikut Senang banget. dan itu kegiatan di luar, olahraga, baca jadi Binjau begitu selaku KS ada berpikiran bahwa ya itu seperti tadi bahwa dukungan dari orang tua itu paling tidak kita menunjukkan bahwa kegiatan sekolah ya ini jadwalnya itu tidak hanya karena ini betapa ingin menjalin kerjasama anak-anak dan begitu juga alhamdulillah sudah di sekolah untuk minta bahwa ini tuh diteruskan di kelas akmal tidak di SD ya
karena kerjasamanya ya harus ya. Karena harapannya ya karena perubahan lingkungan teknologi yang terjadi sekarang kan sudah tidak mengenal usia dimanapun dan kapanpun bisa diakses. Dari alhamdulillah dari ke-6 pertanyaan ini saya kira kesimpulan intinya yang nomor 1 pendidikan karakter, karakter. Tentunya dengan kalimat mewujudkan, kira-kira kalimatnya mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berilmu pengetahuan dan bertakwa, menunjukkan profil pelajar. Ini gitu ya. Saya kira sudah selaras ya selama ini apa-apa yang diinginkan dari visi dengan kegiatan yang selama ini sudah berjalan. Alhamdulillah sudah malah sangat ibaratnya kalau dilihat dari bahwa tidak menyangka sekolah pertiwi kok bisa seperti itu, kan berarti sudah ada nilai lebih insya Allah. Dari susah sekali kita menerapkan hal seperti itu kalau tidak di sekolah lagi di rumah kan memang kadang orang tua 100% tidak bisa mendampingi anak-anak, apalagi dengan ada HP dan fungsinya sekolah itu loh. Iya, melakukan itu semua biasa. Berarti bisa tercapai dan sukses. amin. Dan mungkin kurang sopan Ibu, saya mohon maaf apa adanya saya begini. Tidak mohon maaf. Bila kita tinggal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.
hold tight, feels right. I know you fuck around, 'cause you always get me down. You told me in the morning to
try.